Oke deh kalau begitu ya teman-teman semua, ini dia Lane of the last match kita. Akan menjadi milik siapa? Andai tim Hak berhasil memenangkan berarti full hari ini rata kiri. Atau kalau Araki Akira from Brazil bisa mengalahkan tim Hak, akan sama seperti hari yang pertama. Yes. Benar sekali tentunya ya. Dan juga satu tim yang akhirnya mengkonsistensikan kemenangan. Dan Min sudah mulai bermain rusuh mengenai Wajib. karya purple buff yang Wajib dimiliki. dong. Dan King di sini udah nggak diperbolehkan untuk ngamanin karya purple buff-nya. Paksa pakai retri. Bakal dipaksa terus untuk menggunakan retrinya. Dan benar adanya di mana satu retri, tapi di area top lane Gusta menjadi diberikan ancaman bisa dibilang oleh Lola. Dan bahkan dibiarkan pulang sebelum melakukan keliling terhadap wave minion yang ada di area top lane. Dan coba lihat Om, ada pertukaran posisinya ini loh. Coba lihat. Iya, tadi Islanya yang kita tahu, oke, tadi Isla lawan Glue mungkin bisa. Tadi R7 sudah mempertontonkan hal tersebut. Iya. Tapi kali ini kalau berhadapan dengan hero yang punya range, Terry Isla ini bakal susah untuk melompat ke depan. Oke, dan bahkan bisa Aduh. dibilang kalau untuk dari match up-nya lagi nih ya, oke. Di atas, Glue-nya akan sangat jauh lebih nikmat lagi untuk melakukan sebuah tindakan invasi. Karena ada 1, 2, 3, 4 hero kali ini mulai bergabung lagi di bagian atas dan siap untuk langsung melakukan sebuah invasi. Lola udah mulai hadir, Gary. Wow. Spectre step-nya udah langsung menghantam masuk ke dalam perut dari Cloud. Ya. Mulus banget loh itu Om. Nah ini sesuai dengan rencana dari tim Hak. Mereka ingin menang cepat, mereka ingin mendominasi secara seutuhnya juga. Bagaimana dari Gold Shield yang berada di bagian atas ini sudah di-plating habis bahkan oleh tim Hak. Glue yang ditaruh di situ loh. Ya, Glue yang ditaruh di bodoh amat gitu. Aku tebal. Glue yang ditaruh masalahnya. Luar biasa Brody sih. di bawah karena kita tahu dengan apa ya, dengan mandirin satu hero ini, dengan memiliki durability-nya hero ini, dengan punya range hero ini, tadi Islam pun masih bisa dia lawan. Dan juga Turtle kali ini udah langsung ke spawn, Turtle Camp yang terlihat. Bayi Beskol pun sudah siap untuk langsung kita saksikan bersama-sama. Terisla pun langsung down di area tersebut dan Sagan mengamankan satu rock wave yang diambil tadi dari Kadita. Bahkan untuk kali ini kita lihat lagi Turtle-nya Bayi Beskol udah berhasil langsung diambil oleh RRQ Akira. Menutup satu buah kerugian bisa dibilang ya, di mana satu nyawa dibalaskan dengan adanya objektif Turtle yang berhasil diamankan oleh RRQ Akira. Mereka tidak mau merespon lebih jauh lagi atas team fight yang terjadi, tapi Min masih terus Buset. menghantui, Waduh. membayangi seorang jungler dari RRQ Akira, bakal coba untuk dikejar dan dipukul mundur begitu saja. Ini tim Hak melakukan adaptasi permainan agresif yang baik dari RRQ Akira di match sebelumnya sih bisa dibilang. Ya, menurutku juga mereka mungkin ya, karena ada berasal dari satu region bersama dengan Todak nih. Yep. Mereka punya potensi untuk melakukan kerusuhan yang sama gitu. Bermain dengan super agresif dari menit-menit awal dan bahkan hampir tidak memberikan kesempatan untuk farming. King-nya yang harus ngumpulin item. Yap, ini benar-benar rock wave-nya masih sempat untuk langsung dikeluarkan dan terpancing sudah tadi ada Blazing Beam memang dikeluarkan. Tapi untuk kali ini coba lihat Min-nya sendirian, masih pede, masih berusaha untuk kabur dari area tersebut. Tapi di belakangnya udah ada King yang siap untuk menghajar habis-habisan dan Min-nya pun masih bisa selamat. Untungnya kali ini walaupun ada efek Tarifine di dalam tubuh dari Lola. Lola terlalu tebal. Ya sih, terlalu tanky ya. Padahal tadi 4 lawan 2 loh. Tapi sebelumnya King, kita udah lihat juga memukul mundur Gary yang hendak untuk mengamankan satu buah monster jungle. Dia lihat dari top lane juga, Lola masih bisa survive. Dan ini dia emblem yang sudah terlihat diamankan dari kedua belah tim juga. Yang dimana udah cukup ready untuk ada di game kita yang ke-6 kali ini. Dan terlihat udah mulai passive gaming lagi. Mereka coba untuk mulai membaca situasi apa yang akan mereka create di menit-menit selanjutnya, Om. Ya, tim Hak mereka nggak bisa kendorin ya untuk kecepatan dari yang sudah mereka ciptakan sekarang. Karena sekali saja mereka agak ngendorin serangan mereka, ini ada kesempatan untuk bisa melakukan farmingan. Jadi RRQ Akira mau gak maunya harus di pressure dari awal, dari menit-menit awal, dan itu sudah oke banget tadi untuk tim Hak yang sayangnya, tapi mereka belum berhasil untuk mendapatkan satu turret pun. Waduh, ini menang banyak banget. Hey. Hey. Di area dari Purple Buff-nya coba lihat dari Purple Buff-nya berhasil sudah diamankan. Dan sekarang Way of Dragon-nya pun udah mulai connect dan berhasil menghancurkan langsung ke arah Gary. Untungnya mereka udah mendapatkan lagi satu hal di area yang berbeda. Ada Brody yang berhasil dihancurkan dan Man mencoba untuk kabur. Tapi di belakangnya coba lihat ada orang. Ada 4 orang yang berusaha untuk mid and grid sepertinya. Dengan Kadita, karena Kadita ya dikejar habis-habisan. 3 untuk nothing dan bahkan Gusta dapat space untuk melakukan plating terhadap gold
bersamaan dengan hadirnya Turtle tadi ya. Gary harus hilang dan dari Akira sendiri ya berhasil menemukan karya 3 pemain dan belum berhenti sampai di sana. Grab Wow. Dragon Warrior karya depan bahkan efek Airborne-nya sudah mulai masuk karya tubuh Ya seorang tim dan ampun. dia masih bisa bertahan dan bahkan masih bisa survive dari serangan yang diberikan melalui 3 pemain RRQ Akira di area mid lane. Itu sprint aktif run deng der tereret. Back sound-nya lagi. udah wajib langsung ada di situ loh. Tapi aku bisa bilang ya, akhirnya mereka bisa ngedefense ini. Bagaimana level gap dari King mungkin bersama dengan Gary. Tadinya cuma selisih 1 ya, tapi sekarang udah mulai terlihat juga bahwa memang apa yang sudah dilakukan oleh tim Hak ini sudah mulai agak sedikit nge-snowball. Oke, tapi King tertinggal dengan ada 2 level. Turtle Slant, Bayu BS Gold langsung berhasil diamankan lagi oleh tim Hak. Mereka akan semakin kaya lagi, semakin meninggalkan lagi dan harusnya semakin pede lagi untuk bisa menghancurkan ya, untuk bisa langsung masuk dan menginvasi. Tapi White Dragon ya udah langsung connect juga ke dalam tubuh dari Glue. Malah untuk kali ini Joy-nya langsung hilang dan cepat karena mereka melakukan sebuah serangan balasan Joy. King berusaha untuk berputar-putar di area tersebut, berusaha untuk bisa memberikan damage balasan, tapi sayangnya tidak ada yang berhasil ditumbangkan. Lewis tidak adanya pertukaran atas hilangnya Lewis di area top lane sana dan bahkan Kings udah mulai mendeteksi adanya pergerakan dari Gary dan 2 pemain tersebut belum bisa untuk maju ke area top lane turret yang dimiliki oleh tim Hak dan memilih untuk mundur ke area di belakang. Dan di area bottom lane Gusta udah mulai dipukul mundur dan Panda nggak mau ngambil resiko, dia terlihat seorang diri di area bottom lane sana. Benar sih, apalagi dia tadi belum memiliki shoes ya, akhirnya udah ada shoes. Oracle juga sudah dibayar oleh Min, jadi ini bakal lebih tebal sustain. Gary sudah punya Radiant Armor. Jadi sudah siap untuk menghadapi mungkin dari magic damage yang dimiliki, yang bakal diberikan oleh King ataupun dari Seigen. Dalam banget tadi damage-nya Hilda ya. Ya, Joy loh. sakit loh. Dalam banget dari sisi damage yang dia keluarkan, tapi Min dan juga Man, mereka berusaha untuk saling memberikan bantuan, berusaha untuk bisa memancing, tapi Man pun harus mengeluarkan Rockfell guna untuk bisa pergi dari tersebut. Dan Saigan berhasil mengambil juga MU-nya, udah ada Rockfell dalam tubuhnya. Akankah mereka melakukan tim fight di area tengah karena mereka tahu Man yang tidak punya lagi satu ultimate yang dia punya. Hanya saja ada satu Wave Dragon, langsung aja semuanya memberikan damage di area tersebut dan juga Source skill dikeluarkan habis-habisan, tapi di area yang berbeda Tekashinya berhasil dilumpuhkan. Min hancur untuk kali ini, Lola berhasil kabur dari tersebut. Untungnya Man berhasil lari, dikejar sampai belakang dan King malah hampir saja terjebak di dalam satu outer turret, tapi di area berbeda malah cowoknya yang menjadi korban. 2 untuk 1, pertukaran yang cukup terporak-porandakan terlihat ada di area mid lane dan King masih terus mencari satu buah posisi dari pemain-pemain tim Hak, tapi ini dia Turtle Camp by UBS Gold mendaratkan Turtle yang terakhir sudah mulai hadir di area landing phase dan lihat Man yang berhasil selamat ya dari pengejaran Maut King. Kita akan lihat lagi tentunya dari setup-nya dan King sendiri bakal coba untuk men-setup dari damage yang dia miliki untuk masuk dari objektif Turtle Split dan nampaknya pemain dari Araki Akira belum bisa diberikan kesempatan untuk masuk ke area objektif Turtle. Turtle Lane by UBS berhasil diamankan oleh tim Hak untuk kali kedua. Yap, hey King tadi memancing di depan sedikit, ngedash dulu, mencolek lalu kabur. Oke. Cukup berani Om. Ya ini nggak ada sebenarnya dari tim Hak sendiri ya, mereka kesulitan untuk bisa menangkap King. Yap. Karena dengan efek dashnya, kita tahu biasanya Kadita ini bawanya Petrify. Oke. Tapi sekarang Man menggunakan Flicker. Itu dia. Ya, yang berarti untuk mencegah King bisa ngedash ini ya tipis banget lah dan memang harus bisa di instant burst down Iya, oleh pemain-pemain dari tim Hak. Dan Min bisa melakukan itu semua gitu loh. Jadi kalian juga teman-teman ya, ini di bawah udah bisa kalian lihat, tonton serunya M4 sambil order cap diskon sampai dengan 90%. Itu udah ada guna, ini kode promonya, kalian bisa langsung ngegas tuh ya. Jangan sampai tidak awali awal tahunmu dengan diskonan Grab yang begitu besar. Rock Wave-nya menyelamatkan Man dari area tersebut. Terus menyelamatkan Maut ya bisa dibilang dari area top lane sana dan setup dari kedua belah tim masih belum terlihat cukup matang. Mereka digetok masih lagi. coba untuk tarik ulur walaupun Min sudah mulai coba untuk kasih pressure. Tapi nampaknya RRQ Akira masih belum mau kasih respon nih. Mereka masih coba untuk calculate ke area depan. Masih sama-sama jual beli serangan aja. Dan nampaknya udah satu buah split-split yang dikeluarkan juga oleh Lola untuk menghindari serangan yang diberikan. Dan Min juga udah mulai datang untuk memberikan distractions dan dari perkumpulan tadi itu cuma distraction dan jual beli serangan aja
dan ternyata masih belum berujung karena tim fight besar. Weh. Blazing duetnya dikeluarkan dan barusan ada penalty zone yang memang connect juga karena dua player bahkan untuk kali ini WM Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Minnya berhasil menjadi korban tapi Tekashi langsung ditukarkan begitu saja. Seigan berubah menjadi Tyrant tapi tidak ada satu target pun yang berhasil dihancurkan barusan. Ya ini kan menjadi PR buat RQ Akira ya, karena berulang kali kita bisa melihat bagaimana hero melee dari mereka ini bisa ditumbangkan dengan adanya Tone 4 Memory. Brody dari bagian belakang, semisal tidak disentuh sama sekali, akan bisa memberikan damage yang sangat-sangat besar sekali. Dan belum dia juga punya Tone 4 Memory, yang berarti itu adalah skill dengan yang bisa menghitung percentage HP juga. Itu dia, dan di sini dari segi gold difference-nya juga berbeda cukup timpang ya, di mana dikendalikan oleh teman-teman dari tim Hak. Itu yang membuat dia benar-benar berani banget untuk set up tim Fight ke area lini depan, dan Lord kita sudah mulai hadir di menit kita yang ke-10. Bahkan sudah mulai ditarik ulur oleh tim Hak, memancing keributan untuk RRQ akhirnya berada di area objektif tersebut nampaknya Pak Pulung. Itu Man di bawah tadi ketahuan loh, tapi Man pun sudah mengeluarkan lagi. Karena Rock Wave-nya, ini mungkin salah satu minusnya dari tidak ada Petrify Om ya. Yes. Kadang dari Rock Wave-nya juga tidak akan selalu poin karena tidak ada bantuan dari dimana dia bisa memberikan efek stun terlebih dahulu. Dan Lola mencoba masuk ke dalam rumputan dan barusan dia ketemu dengan Gusta Lagusta. Harusnya itu akan menjadi jackpot dan berhasil dinaikkan begitu saja. Kasih di area yang berbeda pun menjadi korban untuk kali ini. King berusaha untuk bisa memberikan chase dan juga memberikan damage-nya hanya saja untuk kali ini 1 untuk 1 Man ditukar dengan Tekashi. Ya 1 untuk 1 dan 4 pemain tersisa dari masing-masing kedua belah tim. Nampaknya dari tim Hak masih terlihat percaya diri untuk melakukan poking. Karya objektif Lord sudah mulai dipantau juga oleh Seigan dan juga Louis. King dalam keadaan yang tidak prima. Satu buat Wave Dragon dipaksakan dikeluarkan begitu saja. Dan bahkan nyawanya yang justru terancam di mana Louis harus tumbang. King masih coba untuk maju ke depan. Mengarah ke area Lola. Min pun dalam ancaman. Seigan berhasil mengklaim ke 1 poin killnya. 1 pemain tukarkan dengan 1 pemain lagi di area Lord Pit. Oke, barusan ada satu gebrakan lagi yang dikeluarkan oleh pemain dari RRQ Akira dan Man berhasil diganggu, berhasil langsung dipaksa untuk mengeluarkan lagi ke arah Rock Wave-nya. Gusta Lagusta sudah ada di menit 11.45. Harusnya itemnya juga udah mulai sangat-sangat bagus dan dia pun sudah bisa masuk ke dalam team fight. Benar, dan lihat tuh dari King-nya ada brute force yang sudah dibuy oleh dia. Wait. What? Itu dia Brody-nya berhasil langsung diajukan penalty zone. Gary mau pergi ke arah mana karena Gary yang terjebak kali ini. Ada immortal di dalam tubuhnya. Barusan WM Dragon-nya udah mulai connect lagi bahkan. Jet Kundonya tadi on point banget. Dan King pun menjadi satu sosok ada di bagian depan Kuna untuk bisa membuat sebuah barikade. Dan Lord terbuka dengan begitu bebasnya. Ini dia Lord di atas menit ke-12 dan Lord sudah di-enhance. Yes, Lord ter-enhance dengan ada yang unpredictable move yang datang dari pemain RRQ Akira. Menumbangkan karya Geriman juga Panda untuk menit ke-12. Menguntungkan mereka untuk bisa mensecure karya objektif Lord. Dan tim Hak nggak bisa berbuat apa-apa sih. Lord slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh RRQ Akira di menit ke-12. Free. Free, ya. Free. Ya, tapi sekali lagi ya, ini gak ada yang bisa nangkap King sih. Kita bisa melihat bagaimana dia bebas banget untuk memberikan damage-nya. Dia berjalan-jalan di samping dari pemain tim Hak. Dan dari instant replay by Infinix Note Series, penalty zone yang memang mendapatkan Gary secara langsung. Dan kita bicara bahwa ini sudah hampir menginjak mid to the late game. Dan akan menjadi pastinya fall off untuk Darat ketika melakukan team fight. Benar. Karena dia pasti akan ada di tengah-tengah. Dan waktu berada di tengah dari RQ Akira, penalty zone sudah siap. Dan semuanya juga udah punya pegangan item gitu loh. Bahkan apabila mereka berusaha untuk bisa menghentikan karena satu hero player. Mau pergi ke arah mana Min? Minnya berhasil selamatkan karena nggak tanggung-tanggung 5 player ada di area tersebut guna untuk bisa menghancurkan satu hero doang loh. Yes, hanya coba lu kasih distractions ya. Dan Lord yang pertama pun akhirnya berhasil diamankan. Ini Lord yang tidak ada pengawalan juga. Dan Gusta Lagusta udah mulai coba untuk maksimalin damage-nya. Masuk ke area turret, Lord pertama belum membuahkan hasil kehancuran base turret dari tim Hak itu sendiri. Tapi di sini RRQ Akira bisa mengakuisisi dari objektif purple buff yang dimiliki oleh Gary. Sehingga Gary nggak akan mengamankan karya objektif tersebut. Mereka masih coba untuk hold terlebih dahulu, belum mau greedy dan merasa cukup puas juga setelah secure 1 point kill di menit sebelumnya. Dan bakal coba untuk hold posisi nih Om Mawa di menit yang ke-14. Ya, kesempatan buat tim Hak adalah mereka harus bisa mengejutkan dengan Man. Dengan kaditanya, cuman sulitnya adalah karena gak ada Petrify. Gak ada Petrify dan itu berubah segalanya loh Om. Betul. Jauh lebih pede loh pemain dari Akira loh untuk bisa masuk. Coba lihat King. King mulai terjebak dia tersebut dikeroyok oleh beberapa player dan berhasil dihancurkan.
miss movement gak sih? Itu dia niatnya ngecek doang dan akhirnya diakuisisi begitu saja 1 point kill dan bahkan Lola sudah mulai memancing keributan dan maju ke arah depan di Melto dengan area 1 buat Blazing 2 jadi dikeluarkan dan Lola harus ditumbangkan dengan area 1 buat damage yang dikeluarkan dari Seigan harus down. Dipukul mundur lagi dengan area 1 pemain yang harus hilang dan bahkan berujung ke arah wipe out dari tim Hak. Triple kill by Infinix berhasil diamankan oleh RRQ Akira dan bisa langsung untuk melakukan straight push kah di menit yang ke-14 kali ini? Ini nice play banget yang dilakukan oleh pemain dari Akira. Kenapa? Karena mereka semua komit apapun kejadiannya tadi Om. Semua sword kill, semua spell mereka tumpahkan di area tersebut. Dan berujung dengan adanya Cloud yang free hit banget. Membuat tim Hak terwipe out. Hilang semuanya. Mencoba untuk bermain all out. Tapi malah mereka yang terwipe out. Akira berhasil mendapatkan poin keduanya. Oke, strat early game yang sedikit tertahan sebenarnya ya, karena hampir tidak ada akses sama sekali untuk bisa menghentikan Joy-nya. Yap. Tapi di awal-awal kita bisa melihat mungkin ada sedikit celah untuk bisa mendapatkan poin kemenangan, tapi ternyata bisa ditahan dan pada akhirnya tadi 4 lawan 5 loh.